Shalom saudara sekalian, kita jumpa di malam yang keempat. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat sekali. Namun Tuhan itu selalu memberkati kita ketika hati kita disiapkan dengan sebaik mungkin untuk selalu ada di dalam 10 malam. Sejak malam yang pertama, kedua, ketiga, dan ini yang keempat. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan sehubungan dengan peristiwa Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu, tepatnya di kota Yerusalem. Baiklah, sebelum kita mendengar pembacaan Alkitab dan renungan malam, saya mengajak kita berdoa dan memohon berkat Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih buat saat yang indah ini ketika Engkau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk belajar dari pribadi oknum ketiga Tritunggal Allah, yaitu Roh Kudus. Dan kami rindu dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus bagi dunia yang terhilang. Kuduskan kami dan layaki kami untuk menikmatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan dengar pembacaan Alkitab yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul, masih dalam pasal 1. Namun ayatnya yaitu ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11 dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Perikop bertemakan Yesus terangkat ke surga. Maka bertanya-tanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan Alkitab untuk kita merenungkan di malam yang indah ini, malam yang keempat. Nah, tema yang saya berikan untuk renungan malam ini yaitu kuasa untuk bersaksi. Pernahkah saudara berpikir tentang keselamatan anggota keluargamu yang belum datang kepada Yesus Kristus? Lalu pernahkah saudara berpikir cara bagaimanakah saya bersaksi supaya dia juga dapat diselamatkan, agar jangan dia terhilang untuk selama-lamanya dalam kebinasan kekal? Ini cara berpikir yang positif sekali untuk menjangkau dunia yang terhilang. Karena dunia yang terhilang ada di sekeliling kita. Nah, olehnya itu kepenuhan Roh Kudus itu merupakan momen yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita, supaya kita memiliki kuasa untuk menyaksikan Yesus kepada banyak orang lain. Ayat 8 cukup jelas yang tadi telah saya bacakan, saya ulangi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Sekurangnya ada dua hal penting yang malam ini kita coba untuk merenungkan apa yang diungkapkan Yesus tepat pada ayat yang ke-8 Kisah Para Rasul pasal 1 ini. Kita dapati hal yang pertama, yaitu menjangkau dunia yang terhilang. Dan kemudian yang kedua, menghadapi peperangan rohani melawan kuasa kegelapan. Hal ini merupakan bagian yang harus kita lihat dengan jelas supaya kita dapat melangkah dalam kehidupan kekristenan kita menjadi garam dan terang dunia, yaitu menjadi saksi untuk menjangkau banyak jiwa yang terhilang bagi kerajaan surga. Menjangkau dunia yang terhilang. Tatanan dunia kehidupan manusia yang ada di bawah kegelapan dosa dan dikuasai oleh maut, diklasifikasikan oleh Yesus, yaitu seperti Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan inilah target yang Tuhan mau supaya gereja Tuhan melakukannya. Tetapi kita tidak mempunyai kemampuan jikalau tanpa Roh Kudus mengurapi, memenuhi dan mengurapi kita sama sekali tidak punya kemampuan apa-apa. Olehnya itu saya mengajak kita memperhatikan apa yang Yesus tandai dalam kebenaran firman ini. Menjangkau dunia yang terhilang, yang telah diklasifikasikan hanya dalam 4 hal penting: Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jikalau kita lihat sejarah gereja dari awal mula gereja didirikan sampai saat ini, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan kita dapati sadar atau tidak sadar kita telah memasuki penginjilan ujung bumi. Dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, bukankah banyak gereja seperti ada dalam ibadah-ibadah online dan menembusi dinding-dinding gereja untuk menjangkau banyak orang dengan berita Injil. Dan ini merupakan momen yang sangat penting yang harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin agar kita dapat menuai jiwa-jiwa dalam penuaian besar di akhir zaman sebelum terlambat. Karena terus terang saya mau katakan, sambil kita berjalan ikut terowongan waktu ini, lewat waktu ini, kita terus menuai. Kita tidak mungkin berhenti karena perjalanan ini sudah menuju ke akhir, saudara. Kegelapan itu akan datang. Jadi seperti tidak punya waktu untuk berhenti sebentar dan memilih gandum itu yang harus. Tapi kita sambil jalan terus menuai. Dan bila ada yang terlewatkan, itu tidak mungkin kita kembali. Justru itu saudara, penting sekali peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat menjangkau banyak orang, termasuk Yerusalem, keluarga kita, rumah tangga kita, keluarga kita secara internal. Kemudian Yudea, keluarga besar kita. Di luar atap rumah kita ada keluarga besar kita perlu jangkau. Kemudian Samaria itu sudah berbicara tentang perkawinan campur, lebih jauh lagi. Kita harus menjangkau dan bahkan ujung bumi. Tuhan ada untuk menolong kita melihat hal ini ketika kita mengambil beban kasih-Nya untuk jiwa-jiwa itu, sehingga kita diberi potensi kuasa Allah oleh urapan Roh Kudus yang memenuhi kita untuk menjangkau dunia yang terhilang. Saat ini saya mau katakan buat saudara, sementara saudara duduk merenungkan firman ini, saudara mungkin mengingat keluarga-keluargamu yang belum datang. Doamu dari hatimu yang paling dalam, Tuhan dengar. Rebut mereka sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Sebelum kegelapan itu datang. Menjangkau dunia yang terhilang. Kemudian yang kedua, di mana kita berhadapan dengan kuasa setan,
di dalam peperangan rohani. Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Tidaklah mungkin kita hadapi kuasa kegelapan, penguasa kerajaan angkasa itu dengan kemampuan manusiawi kita. Mengapa? Karena di dalam kita ada area yang sangat lemah dan telah dikuasai. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seluruh keturunan telah terjual di dalam kelemahan daging. Daging itu lemah, Yesus katakan. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Ketika dia melihat para murid tertidur di Taman Getsemani, saat-saat penangkapan pribadinya telah dekat. Dan kedagingan ini adalah musuh internal kita. Kita harus mengatasinya bukan dengan kekuatan kita, tapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus menguasai kita, menenggelamkan kita, berarti Dia membawa kita dalam kemenangan di atas sifat kedagingan kita. Sehingga sifat kedagingan kita itu yang menjadi tumpuan setan, menaklukkan kita, memperhambakan diri kita. Dia tidak mempunyai kemampuan apa-apa lagi karena Roh Kudus kuasai kita. Dan kita hidup di dalam Roh. Demikian kita akan menghadapi peperangan itu secara eksternal. Dan tahukah saudara tentang kerajaan kegelapan dengan struktur pemerintahannya? Itu dimulai dengan diabolos. Kemudian susunan kedua adalah exousia. Yang ketiga arkas. Yang keempat kos makrotopos. Dan yang kelima pneumatika punareas. Ini susunan-susunan pemerintahan kerajaan kegelapan yang jauh strategi pemerintahannya lebih hebat dari negara-negara yang termaju di dunia seperti Amerika. Karena mereka bisa menaklukkan presiden punya pikiran, bisa menaklukkan panglima perang punya pikiran. Jadi orang-orang yang di luar Kristus pasti bisa dikuasai. Strateginya itu sangat licik dan mematikan. Justru itu kita menghadapi peperangan-peperangan ini bukan dengan daging dan darah, tapi oleh kekuatan kuasa Roh Allah yang hidup di dalam kita. Dan firman Allah katakan, orang yang percaya, yang terima Yesus, Roh Allah di dalam dia lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Percayakah saudara akan kebenaran firman ini? Dia siap memenuhi saudara bagi saudara yang belum dipenuhi malam ini. Waktu saudara serahkan hatimu, saudara ada di bawah kuasanya, mulai memuji Dia. Dan persilakan Dia memenuhi saudara. Saya yakin dengan kesungguhan hatimu, engkau akan mengalami pengalaman supranatural Allah itu. Dan engkau diubahkan menjadi pribadi yang memiliki kualitas kesaksian yang di dalamnya ada kuasa Allah untuk merebut banyak jiwa bagi Yesus Kristus. Dan kuasa ini yang kita perlu untuk mengatasi setiap peperangan dengan kuasa kegelapan, untuk merebut jiwa-jiwa itu. Masih ingatkah saudara waktu Yesus akan memasuki pelayanan, dan kali pertama dia berkata kepada banyak orang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa yang diungkapkan dalam Injil Matius sangat jelas sekali ketika Yesus tampil. Ya, saya hanya ingin membaca ayat yang ke-15 dan 16. Dikatakan, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Ayat 17 sebaiknya saya tambah. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi di sini Tuhan Yesus juga menggambarkan tentang kuasa penguasa kerajaan angkasa itu, yang menaungi setiap bangsa, setiap area dalam kehidupan manusia dengan kuasa kegelapan, dan di dalamnya ada maut. Jadi jelas sekali peperangan kita berhadapan dengan kuasa rohani, yaitu setan, di mana kita perlu Roh Kudus mengurapi kita. Dan waktu kita melangkah memasuki daerah-daerah yang dinaungi oleh maut untuk merebut jiwa-jiwa, kita memiliki potensi kuasa supranatural Allah
Dan sesungguhnya kepada setiap pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda diberi otoritas penuh untuk gunakan nama Yesus. Ketika Anda berkata dalam nama Yesus, setan keluar, dia pasti keluar, saudara. Mengapa? Karena Anda punya wibawa Allah. Dan Anda dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan demikian saudara dapat melangkah dalam kemenangan iman, menjadi pribadi yang dapat menyaksikan Yesus dengan transparansi, dengan penuh urapan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Ini amat penting saudara, karena kita sedang berlomba dengan waktu di hari-hari terakhir. Begitu cepat waktu ini bergulir saudara, begitu cepat waktu ini pergi. Nah, jangan sampai kita kehilangan sedetik pun untuk merebut jiwa-jiwa yang diciptakan sesuai rupa dan gambar Allah, yang mau dibinasakan oleh setan. Mari kita rebut sebanyak mungkin jiwa-jiwa itu untuk menjadi SDM di dalam memenuhi planet bumi yang baru nanti dan langit yang baru, yaitu jumlah orang yang diselamatkan. Ini penting sekali saudara. Justru itu pada saat ini saya mengajak saudara untuk miliki pelayanan kuasa di dalam pembaptisan Roh Kudus. Dan saudara akan menjadi pribadi yang dapat berdiri teguh tanpa bimbang, menyaksikan Yesus kepada dunia yang terhilang. Dan potensi kesaksianmu di dalamnya ada kuasa Allah untuk mencengkrami jiwa-jiwa itu, mematahkan kuasa setan, dan menyelamatkan jiwa-jiwa itu bagi kerajaan surga. Mungkin di dalam keluargamu ada anggota keluargamu yang belum diselamatkan. Keluarga besarmu di luar dari rumah tinggalmu ada yang belum diselamatkan. Banyak sahabat dan teman-temanmu yang mungkin baik hati dengan engkau, tapi mereka belum diselamatkan. Bagaimana saya bisa mengambil beban ini? Satu saja yang paling penting. Biarkan dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara diberi kuasa untuk bersaksi. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita telah ada di dalamnya. Terima kuasa itu, saudara dapat memuliakan Tuhan Yesus lewat kehidupanmu yang sementara ada di planet bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di malam yang keempat, dan senang menjumpai saudara kembali di malam yang kelima nanti. Tuhan memberkatimu. Saya mau berdoa dengan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau lihat setiap pribadi anak-anakmu yang sungguh merindukan kepenuhan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Dan ini suatu pengalaman supranatural Allah yang mereka rindu alami di planet bumi ini Tuhan. Tuhan jamah mereka, jawab kerinduan hati mereka, penuhi mereka dengan ditandai bahasa roh, bahasa lidah atau bahasa asing itu. Terpuji Engkau Bapa, hamba berdoa setiap pribadi dijamah, dan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan diberkati, bahkan yang putus asa diberi pengharapan. Engkau hadir di dalam ruang ibadah setiap pribadi anak-anakmu, dan Engkau sungguh dipermuliakan karena malam ini kami percaya Roh Kudus hadir untuk memenuhi setiap pribadi, dan kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Engkau jamah dan ubah setiap pribadi dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersyukur memuliakan Engkau Bapa di surga yang telah memberkati kami di malam yang keempat ini. Haleluya. Dengan pasti kita katakan bersama, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan saya senang jumpai saudara besok di dalam pelayanan firman Tuhan, renungan malam. Tuhan memberkatimu. Shalom. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapanmu mengubah hidupku.
Bawaku lebih lagi dekat denganmu Tuhan. Jamahlah seluruh hidupku, urapanmu. Dengan segenap hati, satu yang ku bersekutu. Bawaku lebih lagi nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh